Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak, langsung pinarak tengah mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna fiha kitaballah thumma yatadarasuna fima bainahum illa nazalat bihimus sakinah wa ghashiyat bihimur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahullahu fi man 'indah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur pada kesempatan pagi hari ini karena Allah masih memberikan kita umur, Allah masih memberikan kita hidup, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita melaksanakan ibadah kita di dalam rangka untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena termasuk tanda-tanda seseorang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan husnul khatimah, Allah memberikan beberapa tanda orang-orang yang akan ditutup dengan husnul khatimah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Anas bin Malik mengatakan, sahabat Anas bin Malik mengatakan, ketika Allah menginginkan seseorang untuk baik dan husnul khatimah, maka ista'malahu. Kemudian ada sahabat lain yang bertanya, kaifa yasta'miluhu? Apa sih yang dimaksud dengan yasta'miluhu atau ista'malahu itu? Kemudian Anas bin Malik mengatakan, yuwaffiquhu li'amalin sholihin qoblal maut. Orang yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan yasta'miluhu. Apa yasta'miluhu tadi? Yasta'miluhu adalah yuwaffiquhu li'amalin sholihin. Allah akan memudahkan dia, Allah akan meringankan langkah kakinya, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepadanya li'amalil khair, li'amalin soleh, untuk berbuat amal soleh qoblal mauti, sebelum dia mati. Monggo, benar.
Mohon Pak, jalannya diberi jalan bapak-bapak yang dari luar. Baik, Bapak Ibu hadirin dan seluruh pemirsa, mungkin bisa bergeser ke tengah, supaya yang datang belakangan bisa masuk ke dalam. Hadirin, orang yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah adalah orang yang menjelang kematiannya Allah mudahkan dia untuk berbuat amal kebaikan. Sekali lagi, orang yang Allah kehendaki baik adalah orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berbuat amal soleh sebelum kematiannya. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin, di sini ada yang sudah merasa akan meninggal dunia? Hah? Ada? Siapa? Coba angkat tangan. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang, monggo Pak, monggo, silakan. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menjelang kematiannya Allah mudahkan untuknya berbuat amal soleh. Pertanyaannya, siapa di ruangan ini, di masjid ini yang sudah merasa akan meninggal? Ciri-cirinya adalah ngantuk. Ayo, siapa yang ngantuk berarti meh. Oh, rasido ngantuk iki. Baik. Pokoknya orang itu kalau disebut husnul khotimah Bapak Ibu, semoga kita nanti semuanya termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Yasta'miluhu. Wa kaifa yasta'miluhu, bagaimana cara Allah yasta'milu, artinya memakai. Allah akan memakainya. Apa yang dimaksud dengan memakai? Yang dimaksud dengan memakai adalah Allah akan memudahkan baginya kebaikan-kebaikan sebelum dia wafat, sebelum dia mati. Jenengan kalau melihat ada orang meninggal, sementara sebelum dia meninggal itu kok malah api, malah sregep ngibadah, malah lomo, malah sregep ngaji karo tonggo-tonggo malah api, kemudian meninggal, berarti dia husnul khotimah. Berarti tidak usah bingung-bingung, nandani orang husnul khotimah itu pokoknya sebelum dia wafat itu menjadi baik. Biasanya gak tahu nyang masjid, lah kok seminggu saurunge ninggal ki kok malah nyang masjid terus ya. Yo, makanya sapa sing ratane terus nyang masjid terus iki hati-hati nggih. Ndak apa-apa. Kalau jenengan semakin rajin ke masjid terus qadarullah nanti atau besok meninggal, berarti jenengan husnul khotimah. Wong iki gak tahu ngaji Pak, cukup sebulan terakhir kok serwegep nyang Furqon ngaji Samail. Nah, kemudian meninggal, berarti Anda dihendaki husnul khotimah. Masya Allah. Yang kedua, tanda husnul khotimah itu Pak. Wa akhrajal Imam Ahmad. Imam Ahmad mengeluarkan hadis ini dari Bazzar dan Hakim dari Amr bin Hamq marfu'an. Idza ahabballahu 'abdan assalahu. Ketika Allah ini mencintai seorang hamba maka assalahu. Apa assalahu? Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan assalahu? Tadi dikatakan kalau Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba maka assalahu. Apa artinya assalahu? Kalau yang hadis pertama tadi kan ista'malahu. Apa artinya ista'malahu? Ista'malahu itu Allah memudahkan dia berbuat baik sebelum mati. Yang kedua, ketika Allah menghendaki atau mencintai seorang hamba maka assaluhu. Kemudian ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan as-salahu? Qala yuwaffiqu lahu amalan sholihan baina yaday ajalihi. Yang dimaksud dengan as-salahu itu adalah Allah memudahkan baginya amal soleh menjelang kematiannya, hatta yurdi jiranuhu,
Sampai-sampai saking baiknya tetangga-tetangganya itu ridho kepadanya. Ridho kepada orang tersebut. Yang baru datang mungkin bisa lewat pintu sebelah selatan karena kosong sebelah selatan, masih longgar. Baik, Bapak Ibu. Ketika Allah mencintai seseorang dan menghendaki dia menjadi orang yang husnul khotimah, maka asalahu. Apa asalahu? Asalahu yuwaffiquhu li'amalin sholihin baina yadail ajalihi. Allah akan memudahkan baginya kebaikan amal soleh menjelang kematiannya. Yang kedua, sehingga tetangga-tetangganya itu ridho kepadanya. Oke? Masya Allah. Ternyata ada korelasi antara kematian dengan tetangga, Bapak Ibu. Makanya nyun sewu, jangan macem-macem dengan tetangga. Tetangga niku sinten? Tetangga niku sinten, Pak? Tonggo. Jarak pinter meter saking dalam jenengan. 50 meter, 2 meter. Bapak Ibu, Hasan Al-Basri mengatakan al-jiranu, tetangga itu adalah arba'una baitan minal jihad al-arba', 40 rumah dari 4 penjuru. Jadi jenengan punya rumah di Al-Furqon, umpamanya ini rumah jenengan, ngetan 40 rumah, kira-kira teko terminal ya Pak? Pakai 40 rumah kan. Ngidul 40 rumah, teko masjid Taqwa lah kira-kira ya. Terus ngilen 40 rumah, teko Susutan apa teko ndi kan. Ngaler 40 rumah. Maka fadzaka jiranun, maka itu adalah tetangga. Mangke sampai rumah jenengan hitung, Pak. Jiro lupat mau teko 40 tandani. Iki tonggoku. Lah sing ngetane ngono protes. Lah aku ora tonggomu, sampai nomor 41 kok. Begitu juga dengan masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna solatnya tonggone masjid kejaba ning masjid. Rasulullah mengatakan pokoknya tonggone masjid, lek solate ndak ning masjid, solate ndak sempurna. Napa ndak sempurna niku? Ya ndak sempurna niku lek cara nek menungso ngono nyun sewu, kakinya buntung satu, tangannya buntung satu. Mripate buntung satu, irunge bolongane mek siji. Niku cacat, mboten sempurna. Bapak-bapak nyun sewu, kalau jenengan ada calon mantu siji wayu, sip fisiknya sempurna, yang satunya nyun sewu, mboten sempurna. Jenengan pilih pundi, Pak? Ya perbaikan keturunan ya Pak Ustadz. Ya golek sing sempurna. Salat orang yang menjadi tetangga masjid itu tidak akan sempurna kecuali di masjid. Kemudian jenengan bertanya, Ustadz tonggone masjid niku jarak pinten meter saka masjid? Ya niku wau Pak, 40 rumah dari masjid. Jenengan pokoknya niki mangke ngitung sambil kondur ya. Kira-kira omah kuwi nomor piro kok masjidnya? Wah alhamdulillah Pak Ustadz nomor 42 Pak Ustadz. Dados kula niki sanes tonggone ngapunten Bapak Ibu. Kalau sekarang mungkin ukuran rumah jumlah itu sudah tidak menjadi patokan. Saat ini karek terdengar suara azan atau tidak. Makanya Abdullah bin Umi Maktum itu seorang yang buta, tapi beliau minta keringanan. Rasul, kula niki dorir, rajulun dorir, kula niki mboten saged melihat. Apa ada keringanan bagi saya? Apa kata Rasulullah? Kerungatan para? Nggih. Oh, ndak ada keringanan. Harus ke masjid, Pak. Buta, kemudian waktu itu jaraknya juga luar biasa agak jauh, ngoten mawon digekne tali, Pak. Makanya Abdullah bin Umi Maktum itu adalah muadzin. Muadzinnya Nabi itu waktu itu buta. Buta. Zaman Nabi niku subuhnya ada 2 kali adzan, Bapak Ibu. Adzan pertama dan adzan kedua. Adzan pertama yang adzani Bilal. Adzan kedua yang adzani Abdullah bin Umi Maktum. Beliau adalah orang yang buta. Makanya tonggone masjid niku salate mboten sempurna lek mboten wonten masjid. Kula ulangi malih.
Tanggane masjid niku salate mboten sempurna lek mboten wonten. Nah, ini masih pendapat yang enak ini. Kata tidak sempurna ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jenengan kalau membuka pendapatnya Imam Ahmad Ibnu Hambal itu sudah lain lagi, Pak. La sholata li jaril masjid ila fil masjid itu beliau sudah bukan mengartikan tidak sempurna lagi, tapi tidak sah orang yang tetangganya masjid sholatnya tidak di masjid. Kata Imam Asy-Syafi'i ketika menafsirkan hadis tadi, sholatnya gak sempurna, ya sah tapi gak sempurna. Lek kata Imam Ahmad, bukan tidak sempurna tapi tidak sah. Centak cenduk ini ku mboten oleh gawe karena dia tetangganya masjid. Yen sewu jenengan pilih Imam Syafi'i apa Imam Ahmad? Nggih, Imam Syafi'i mawon Pak Ustaz. Masalah sok-sok seruntek nyang masjid nih. Sekarang begini, kita ini Bapak Ibu, kalau meminta sama Allah, memohon sama Allah kan mintanya yang sempurna apa yang cacat-cacat? Ya Allah, minta istri. Istrinya yang cantik apa yang tidak cantik? Cantik. Ya Allah, istri hamil. Ya Allah, muga-muga anakku ya Allah dadi anak sing ganteng lan ayu. Nggih to? Mosok ya Allah muga-muga lambene anakku gueng ya Allah, kan tidak mungkin. Kita ini kalau minta sama Allah minta yang sempurna, yang baik-baik. Tapi kenapa ketika kita mempersembahkan kepada Allah ibadah kita ibadah sing cacat? Makanya nyun sewu sing ra tau nyang masjid-masjid niki pomon donga aja dhuwur-dhuwur nggih. Wis nyang masjid ra tau ndongane ya Allah sugih mlegedu ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun mobil Rayon sing regane 350 juta. Lah wong salat ra tau nyang masjid kok njaluke. Njaluke sing second-secondan ae lho. Disesuaikan karo salate, Pak ya. Sesuaikan dengan salat kita. Tapi kalau Anda sudah berusaha menjadi orang yang luar biasa, semangat untuk datang ke masjid, memakmurkan masjid Allah, Masya Allah, monggo menyesuaikan. Ini ya ngono, ya Allah, muga-muga gelasnya bek ya Allah, ya sesuaikan sholatnya. Sing sholatnya sing gelasnya bek-bek berarti sholatnya ratau nang masjid ini. Watan guyon Bapak Ibu. Baik. Jadi termasuk orang yang akan mendapatkan husnul khotimah itu dia mendapat ridho dari tetangganya. Makanya jangan macam-macam dengan tetangga, hadirin. Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarohu, dia harus memuliakan tetangga. Jadi awake dhewe iki centak-centuk salat 5 kali sehari, tahajud, puasa Senin Kemis, waktu kajian Samail nyumbang infak sedekah 250.000, tapi kok gaene tukaran karo tangga, maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Awake dhewe niki dereng dianggap tiyang iman kepada Allah dan hari akhir. Maka bagaimana hasil dari ngaji kula panjenengan itu bisa dilihat bagaimana dengan muamalah kita terhadap tetangga kita. Ustaz, tetangga kula niku non muslim, malah itu Pak, buktikan kepada mereka bahwa Islam itu rahmatan lil alam. Orang malah kemudian sregep ngajine karo tangga sing non muslim terus malah digelut, ditukari, mboten. Apalagi dengan yang sama-sama mek beda masalah nyun sewu, masalah amaliyah. Kono kunutan awake dhewe ra kunutan ngono terus ra gelem tegur sapa, naudzubillahi min dzalik. Jadi tunjukkan kepada mereka bahwa dengan ngaji Samail ini akhlak kita, tingkah laku kita, perbuatan kita betul-betul mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah niku nyuwun sewu para rawuh, asyidda'u 'alal kufar, kepada orang-orang kafir yang memusuhi itu ya sadis. Tapi kalau orang kafir tidak memusuhi juga tidak sadis kok Rasulullah. Sadisnya Rasul, kejamnya Rasul itu hanya kepada orang kafir yang memerangi, namanya kafir harbi. Sementara orang-orang kafir yang muahid, orang-orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, baik Rasulullah.
Bahkan Rasulullah katakan, siapa yang memerangi orang-orang yang muahid, maka dia sama dengan memerangi kami, kata Rasulullah. Nah oleh karena itu dikatakan ruhama'u bainahum, Rasulullah itu sangat sayang, sangat cinta, tresno kepada sesama umat Islam, meskipun ada yang munafik, enek sing Islam tenanan. Setingkat orang munafik saja sama Rasulullah dikasihi dan disayangi. Abdullah bin Ubay bin Salul niku munafik, kepalanya orang munafik. Tapi ketika beliau meninggal, ketika Abdullah bin Ubay mati, Rasulullah tetap mensolatkan Abdullah bin Ubay. Masya sahabat mengatakan, orang usah disolatnya wong munafik. Jangan, karena secara lahir dia adalah orang yang Islam, maka kita harus mensolatkan dia seperti halnya kita mensolatkan orang-orang muslim yang lain. Jadi termasuk tanda orang yang husnul khotimah itu tetangganya ridho kepadanya. Niki mangken jenengan kondur langsung silaturahim tenggene tangga-tangga nggih. Kang, sampean ki nyang aku ridho ora, Kang? Wah, ridho. Lek ridho berarti ya aku pamit pisan iki. Nggih Bapak Ibu nggih. Karena apa? Ini terakhir. Nah, sebenarnya ini kita sampaikan nanti yang masalah husnul khotimah di pertemuan-pertemuan yang akan datang sebagai pembuka kajian. Karena begini Bapak Ibu, orang itu ketika dia meninggal dunia, ternyata tetangga ini sangat berperan penting terhadap kehusnul khotimahan orang itu. Di zaman Nabi itu, waktu itu Rasulullah SAW takziah ke Bani Maslamah. Takziah nenggone Bani Maslamah, ada yang meninggal. Duduklah Rasulullah, di sampingnya ada sahabat Jabir yang meriwayatkan hadis itu. Datanglah para tetangga datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wallahi, demi Allah ya Rasul, kami tidak melihat si mayat ini kecuali dia adalah orang baik Rasulullah. Afif, orang yang menjaga kehormatannya, orang yang menjaga dirinya, menjaga dari perbuatan dosa, tidak berzina. Saya niki ngibadahi Rasulullah. Hal, sedangkan yang tersembunyi wallahu a'lam ya Rasulullah. Baik, kata Rasulullah, wajabat, berarti memang mayat iki wajib mlebu neraka. Tapi jenengan ndak usah jajal, engko takziah piye wong iki apik ora? Saya oh wajabat. Jenengan sapa kok wajabat? Wajib mlebu surga. Piye iki tukang mendem? Wajib mlebu neraka, ndak bisa. Itu hanya Rasulullah. Yang bilang wajib mlebu itu hanya Rasulullah, karena Rasulullah itu sudah diberitahu sesuatu, diberitahu wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, makanya kita tidak bisa Pak, kita mengklaim orang itu masuk surga masuk neraka, tidak bisa. Jenengan takziah maunya yang meninggal ini maaf orang yang menurut jenengan mungkin orang yang buruk, kemudian jenengan mengatakan di speaker, Bapak Ibu pengumuman, karena orang ini orang buruk maka dia wajib masuk neraka. Yang ada jenengan diantemi serandal Pak. Awean biyen recing saja nih, tapi mau sak durunge anu ki malah apik yo, malah lomo, terus malah sregep adan. Biasanya krungu adan ki mumet, saiki gaene adan. Ya Allah, wah berarti itu insya Allah tanda husnul khotimah. Oh langsung bar iki kula bar niki tak sregep adan Pak. Bar ngono kok gak mati-mati yo Pak. Nah ingat, itu gak bisa direncanakan Pak. Yang penting kita Allah mengambil kita insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Masih banyak lagi tanda-tanda husnul khotimah insya Allah kita terangkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karena sarehno niki ngaji Samail nggih. Ngajine padahal Rasul niku sudah dijamin Pak, selamat Nabi Muhammad. Selamat sampean nggih. Tapi tetap Rasulullah mengajarkan kepada umatnya harus ada ikhtiar. Mas yo aku ki wis dijamin keselamatanku, tapi aku tetap berikhtiar. Artinya apa? Mengajarkan kepada umatku untuk berikhtiar. Makanya awake dhewe niki lek pengen sugih para rawuh, pemirsa, maka harus ada apa? Ikhtiar. Sakniki niku wonten Pak, aliran namanya aliran Jabariyah. Pernah pirsa nggih Jabariyah? Jabariyah niku pasrah napa-napa pasrah. Yo lek sugih ya sugih. Ya lek melarat ya ngaji ini lek ngantuk ya ngantuk. Masrah ngene Pak. Ya lek turu ya turu lah, ya sepiye neh wong terus takdire ya ngono. Aku ki sak urunge ngaji mong ditakdirne engko teko pengajian 5 menit melek bar ngono selanjutnya tidur. Ya wis pasrah ae wis pasrah lah. Nyapa Pak? Ya memang takdirku turu pas ngaji yo. Berarti niku aliran
Pamane kanca-kanca wis keduman kopi kok jenengan dereng didumi kopi, ya aja meneng ae, Pak. Jabariyah niku. Lho sampean kok urung kopi ya, ternyata memang takdirku ora oleh kopi esuk ki, Mong. Niku Jabariyah, jangan, usahakan. Bilang sama panitia, "Hei panitia, aku urung oleh kopi ki lho, ndi kopiku?" Datang. Niku napa ada kontradiksi sebaliknya dari Jabariyah nama Qadariyah. Qadariyah niku dia merasa bahwa segala sesuatu itu atas usaha dia tanpa ada campur tangan Allah. Jadi Allah niku lek rumangsane wong Qadariyah niki pokoke ndadekne awake dhewe prung ditinggal ngalih. Kados tukang sing gawe jam niku lho, Pak. Nggawe jam ditoto resik, wes plek tinggal ngalih. Engko moro-moro lek batune entek, Pak. Utawa moro-moro lek rusak jam. Artinya ditinggalkan saja sudah. Kata orang Qadariyah, Allah menciptakan manusia, wes diciptakane plek, wes masa bodoh dengan manusia. Jadi menungso itu punya kemampuan untuk milih sendiri, Pak. Jadi jenengan iki wau dari dalam, dari rumah ke Al-Furqan ini atas pilihan Anda sendiri. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kondang jenengan. Datang sendiri, nanti setelah ini mau mampir, Pak, mau mampir kemana saja itu atas pilihan Anda sendiri, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Qadariyah. Kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah kita termasuk aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ma bainal Qadariyah wal Jabariyah. Manusia itu diberikan kemampuan untuk memilih, tetapi juga tidak lepas dari kehendak. Jenengan ngrikini kewau atas pilihan jenengan, tapi juga atas kehendak. Lek Allah tidak menghendaki jenengan tidak mungkin nyampe sini. Betul napa mboten? Oh iya. Di satu sisi jenengan punya pilihan, apakah tadi setelah bangun tidur mau ke Furqan atau tidak ke Furqan, jenengan bisa milih, Pak. Masa iya jenengan alah cegah yang Furqan aku baru nuju diusung dhewe ngeng teko Furqan. Tidak mungkin. Jadi kita ini antara dua, antara kehendak Allah dan antara kemampuan untuk memilih. Namanya kasb itu artinya kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk memilih, tetapi tetap di dalam frame, di dalam koridor kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengajarkan kita bagaimana sing jenenge ikhtiar dan tawakal itu sesuatu yang tidak bisa dipisah. Pengen sugih tapi mek tengok-tengok, ya Allah, endi yo duit ra nyeblok-nyeblok iki. Ndak yo ora bakal nyeblok, Pak. Begitu juga ada orang yang ikhtiar maksimal, kerja siang malam, kok gak sugih-sugih. Karena mungkin dia tidak tawakal kepada Allah. Ya sudah, berarti Allah tidak menghendaki dia menjadi orang. Niki wonten, Pak, sing kerja keras, peras keringat banting tulang sampai saiki panggarung sugih. Wonten. Teng napa kok mboten sugih-sugih nyun sewu? Ustadz, saya ini sudah, ya Allah Ustadz, dibanding tetangga saya yang cuma duduk-duduk itu, tetangga saya itu sugih, Pak Ustadz, mek lungguh, mek erek, tanda tangan, dokter spesialis, enak pasien erek nulis yo ora keringetan ya Pak Ustadz, poen, lah kok lemah yang dindi tuh Pak Ustadz, barang ngono mobilnya oke, bojone ya oke Pak Ustadz. Lah kula niki budal esuk mulih surup. Lah kok saiki pengen kredit motor mohon mboten ketekan ya Pak Ustaz. Niki salahnya di mana? Mboten salah. Mboten salah. Memang Allah belum menghendaki Anda menjadi orang. Ingat loh. Jenengan sing sampun mati-matian bekerja. Peras keringat ban. Yo, tukang becak niku kan mati-matian lho. Keringeten drodos. Tukang guluk, tukang ngusung napa niku? Kuli niku kan luar biasa Pak, sampai seminggu ku ping 5 urute, pijet niku ping 5, ya mesti legrek terus neng awak, remek neng awak. Teng napa kok mboten sugih-sugih Pak? Padahal saya sudah bekerja, kemudian ibadah juga sudah saya lakukan, nyuwun nggih sampun, kok panggah dereng sugih, mboten sugih niki teng napa? Buka surat Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
wa basyiris sabirin. Selama manusia masih hidup di alam dunia mesti bakal dicoba dening Allah. Mesti, Pak. Gak ono menungso urip kok ora dicoba niku mboten wonten. Bahkan kadang-kadang semakin tinggi keimanannya semakin berat pula. Wonten ibu-ibu hijrah. Ibu-ibu dulunya ndak pakai hijab, ndak tahu ngaji, kemudian tahu-tahu plek hijrah berukut sampai sawak renek sing ketok kecuali mripat loro. Sregep ngaji, lah kok bar ngono pegatan bro. Diceraikan oleh suaminya. Ustadz gimana saya hijrah kok malah dicerai suami saya Pak Ustadz. Ini ujian dan harus diingat ujian kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan ujiannya para nabi, para salafus soleh. Karena Rasulullah ditanya, ayun nasi asyaddu balaan, ya Rasulullah sinten menungso sing paling abot ujiane? Kata Rasulullah, al anbiya, sing paling abot cobane iki nabi. Sumal amsal fal amsal fal amsal fal amsal. Kemudian ngesore tergantung derajat keimanan nih. Kita ini dengan Nabi keimanan kita berapa banding berapa. Jadi ujiannya dewe dibanding para Nabi niki mboten wonten sak cuwile Pak. Lha ngono wis ngeluh-ngeluh, urip kok ujian. Apa kita ini? Baik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang sudah rajin bekerja, rajin ibadah kok hidupnya masih tetap sulit sampai hari ini, Ustadz, kula ki pun meh swidak Pak Ustadz. Lah kok dereng sugih-sugih, badhe daftar kaji mawon dereng keturutan Pak Ustadz. Berarti kula lan panjenengan sedang diuji oleh Allah. Kudu napa? Sabar. Lah kanca kula niku lho, kok gampang men golek duit. Kita ini sedang diuji Pak. Dan Rasulullah mengatakan tidak ada seorang yang berjalan di muka bumi diuji dengan ujian-ujian kecuali dia sabar. Itu berarti Allah ingin menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Dadi lek gesang kula lan panjenengan bentino diuji terus dening Allah wis ceblok keblekan ondo, bar ngono ondone sisi ngeblekin neh. Berarti Allah ingin menghapuskan, menghilangkan dosa-dosa kita. Yang kedua bisa jadi biyen ki ade duwe dosa sing rong ditobati. Coba sekarang kalau Anda saya sudah berusaha tobat tapi kok uripe panggah angel. Mungkin dulu di masa lalu ada dosa yang belum kita tobati, terutama yang berkenaan dengan hak manusia Bapak Ibu. Sapa mbiyen sing tahu nglarani tanggane? Sapa mbiyen sing tahu nglarani ati koncone? Siapa yang pernah menyakiti istrinya? Siapa yang pernah menyakiti suaminya? Mantan suami, mantan istri. Kalau sampai hari ini hidup kita tetap sulit, bisa jadi orang yang kita sakiti belum ridho dengan kita. Cari orang yang pernah kita sakiti, njaluk ngapura. Apa neh utang, Pak? Utang nggih? Aja tok-tok lali karo utang. Ora angel sakjane. Penak-penak ae. Coba diingat-ingat, siapa dulu yang pernah kita sakiti? Sapa mbiyen sing tau lara atine karo dhewe? Pak, siapa yang dulu jenengan PHP, Pak? Paham PHP? PHP niku dijanjeni akan dinikahi, ternyata menikahi orang lain. Akhirnya lara. Orang njaluk ngapura teko saiki duwe anak 5 panggaran njaluk ngapura. Cari orang itu. Mantan, cari mantan Anda. Sing biyen mek dijanjeni janji-janji manis lho. Cari. Oh, ternyata wis dadi rondo. CLBK. Bahaya ya malahan cinta lama bersemi kembali. Minta maaf. Ada orang yang pernah kita ambil haknya, minta maaf. Ada orang yang pernah kita rampas haknya, minta maaf. Karena urusan manusia dengan manusia tidak selesai di dunia kalau kita tidak minta maaf. Niku mangke akan berlanjut sampai jenengan Pak nyon sewu Bu, Pak, pemirsa. Ada orang yang pernah mendem minum minuman keras. Ada naudzubillah, ada orang yang pernah berjudi, ada orang yang pernah berzina naudzubillah. Kemudian dia tobat hari ini. Maka dia mohon maaf Bapak Ibu, dia bertobat kepada Allah, beristighfar, ya Allah, kula pokoknya saat ini tobat mboten bakal mengulangi lagi. Allah terima tobatnya, Allah hapus dosanya. Tapi lek dosa nyanggone sesama manusia, ya Allah, kula riyen tau nggawa mlayu bojone wong ya Allah. Kula tobat ya Allah, kata Allah, ora tak tampa saurunge kok balik neneh bojone wong kuwi.
Kula riyen duwe utang kathah terus kula mlayu, ya Allah kula nyuwun ngapura. Tidak aku terima sebelum engkau kembalikan hutang-hutangmu itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan meremehkan urusan manusia dengan hati-hati Bapak Ibu. Duwe utang serepes rong repes catet. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Surat Al-Baqarah 182 183, surat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ayat terpanjang, satu lembar penuh. He wong-wong sing padha iman, lamun sira kabeh duwe utang cateten. Kalau punya utang apa? 1000 tok catet. 2000 catet, apa neh 2 miliar catet Pak. Kecuali fa in amina ba'dhukum ba'dhan falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Kecuali yang utang itu sudah jenengan kenal. Oh, tonggoku utang, kula lan panjenengan pun sama-sama mengenal, sudah akrab. Niku mboten ditulis mboten napa lali. Oh iya, apa nih Ustadz niku utang ra tau balekne Pak Ustadz niku. Catat Pak, catat di atas materai perjanjian supaya tidak mungkir dari hutang itu. Oke, niki wonten sing wonten utang? Oke, kan mang oke terus sapa sing ra oke? Nggih, mugi-mugi utang kula lan panjenengan lunas nggih. Amin. Amin tok mboten cukup tapi kerja sing keras terus disaur nggih. Nggih, baik. Baik. Jadi mighfar ini mengajarkan kita bagaimana kita ini tidak hanya tawakal tapi juga ikhtiar. Jenengan badhe dadi wong sing ngerti agama, pengen jadi orang yang mengerti agama, ikhtiar Pak. Ora mek tawakal tok. Ya Allah, faqihni fiddin. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan faham nih kula terhadap agama. Ndak cukup, tapi jenengan harus berusaha. Datang pagi-pagi ke Al-Furqan, ngaji kemana-mana, ben ngerti agama. Niki namanya napa ngeten niki? Mangke bar sarapan tawakal. Ya Allah, kula wau sampun ngaos senajan karo teklak-tekluk ya Allah. Kula sakniki pasrah tawakal ya Allah. Bagaimana setelah ini saya tawakal kepadamu, Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Bapak Ibu hadirin dan seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran dari mighfar. Nyun pangapunten. Ini bisa dinyalakan AC-nya ini. Nggih, kok sumuk terus suwi-suwi. Baik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah dan seluruh pemirsa, sekarang kita lanjut ke bab nomor 17. Judulnya adalah Babu Maja'a fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. TSIS ini kan rodok iso jenak lek ngaji. Baik. Judul kita hari ini adalah tentang surban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita singgung sedikit tentang masalah surban. Al-imamatu ismun yutlaqu ala ma yulbasu ala ra'si. Yang disebut dengan sorban itu adalah ismun yutlaq ma yulbas ala ra'si, sebuah benda yang kemudian dipakai di kepala. Ingat loh ya, sorban itu dipakai di mana? Lek wonten kaki napa namanya? Ingat loh Pak. Jenengan pernah tahu yang namanya dolim? Dolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kok sorban dikekne kaki berarti dolim, okay. Kok sendal ditaruh di kepala berarti dolim. Jadi menaruh sesuatu bukan pada tempatnya itu namanya dolim. Jadi kalau panjenengan mendengar kata sorban berarti itu mesti ditaruh di kepala. Kenapa disebut dengan imamah? Karena ta'umur ra'sa wa tughatihi kamilan. Karena yang namanya imamah itu pasti akan menutup seluruh kepala. Ta'ummu imamatan, menutupi seluruh kepala. Jadi orang enak ceritanya sorban kok mek nyon sewu, kok mek deglak sisih terus ngarep ketok niku sane sorban niku Pak. Atau ngene tok terus mburi ketok. Itu bukan sorban. Sorban itu menutup seluruh, makanya disebut dengan imamah, ta'ummu kulla ra's. Wal imamatu libasun i'tadat alaihil arabu qadiman. Bapak Ibu, yang namanya sorban itu adalah pakaian penutup kepala yang menjadi kebiasaan masyarakat Arab pada zaman dulu. Jadi ingat, sorban niku adalah pakaian adat. Sorban niku pakaian
Adatnya sinten? Kapan? Makanya saat ini mboten entek wonten tiyang surbanan wonten Arab. Surban itu diulang-ulang ngoten lho, Pak. Sekarang kan kalau di Saudi mek diplekne ngoten tok. Kalau dulu diulang-ulang ngoten. Jadi surban katakan 3 meter 4 meter diulang-ulang kiri kanan plek. Kados surbane Pangeran Diponegoro ngoten niku. Tapi lek diplekne tok ngene sanes surban. Sanes imamah. Ingat, sorban itu adalah pakaian adat orang Arab zaman dahulu. Bahkan sebelum Rasulullah diutus sudah banyak yang pakai imamah. Walabisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai sorban, wa ashabuhu, dan juga para sahabat memakai sorban, fi mu'tadi libasihim, pada pakaiannya sehari-hari. Jadi sehari-hari Rasulullah dan para sahabat memakai apa? Dan sorban itu wal aslu fil libasi al khil, dan aslinya berpakaian itu hukumnya halal. Walil abdi ayyal bisa minal libasi masya'a, bagi manusia seorang hamba silahkan anda berpakaian terserah panjenengan, malam yunha'an husar'an, selama itu tidak dilarang oleh syariat. Wa yastawi fi dzalika mayul basu fir ra'si, apakah itu pakaian kepala, wa yuksabihil badan, apakah pakaian badan, wa mayul bas fil qadamaini, apa kuwi sing ning dalem sikil. Jadi pakaian itu adat. Kalau dalam ilmu fikih, usul fikih namanya urf. Namanya apa? Urf itu adalah kebiasaan masyarakat yang disepakati bersama-sama dan tidak melanggar syariat. Jadi disepakati bareng-bareng. Piye iki sepakate? Sepakat. Makanya Bapak Ibu hadirin, adate piantun galek benten kalih adate tiyang Kairo Mesir. Bentennya wonten pundi Pak Ustaz? Orang-orang Mesir itu kalau ada anak berjalan di depan orang tuanya mboten kathek nengkluk, Pak. Ora enek ceritane wong Mesir niku budal sekolah kok cium tangan niku mboten wonten. Tapi lek wonten galek, ketika ada seorang anak lewat di depan orang tuanya kan pripun? Lah kok titik men nuwun sewu. Nuwun sewu Pak, kalih ndeng umpama wonten bocah lewat nang ngarepe wong tua karo egleng. Ora nyuwun sewu. Bagaimana Pak? Sebagai orang tua bagaimana perasaan jenengan? Anak kurang, ya aja terus nih toh. Kurang adab, oh, jangan kurang ajar. Oh, kurang adab. Coba diganti nggih, kurang ajarnya diganti kurang saja lek kurang ajar niku kurang oke lek ngajar niku Pak. Oh, kurang adab. Ada anak bilang kepada orang tua, "Pak, kowe emang wis mangan, Pak?" Jenengan kalau digitukan bagaimana? Rene. Piye lek memuni? Kowe emang wis mangan? Coba jenengan cari di Quran dan hadis, ada ndak dalil yang mengatakan anak itu basa krama inggil yang ini bapak? Itu apa? Adat, urf. Lelek neng gone Mesir, tenggene Arab Saudi, tenggene Amerika, gak ono ceritane pakai bahasa kromo inggil, karena bahasa Arab itu tidak ada kromo inggilnya para rawo. Ya sareng teko galek terus malah antum. Jadi murid yang gone guru, antum sudah makan Ustaz. Dikirane antum ki terus kaya panjenengan ngono, Pak. Padahal anta. Jadi masih karo sing sepuh anak kepada orang tua ya anta. Wong kita ini sama Allah saja anta kok. Nggih napa mboten? Innaka antal azizul hakim. Yo anta ora nek innaka antum azizul hakim. Innaka anta bukan berarti kok mboten sopan kalian Allah mboten. Memang itu bahasa Arab. Ndak ada kromo inggil, kromo nguku, kromo napa malih? Ngesori kromo inggil niku. Kromo lugu mboten wonten. Adat, uruf. Disepakati di masyarakat Jawa ini kalau anak kepada orang tua basa krama inggil. Disepakati di Jawa ini kalau ada anak kecil lewat depan orang tua menundukkan kepala, membungkukkan badan. Disepakati apa mboten? Sepakati. Apakah itu bertentangan dengan syariat? Tidak, karena esensinya itu adalah hurmatun, penghormatan kepada kedua orang. Jadi gak kena Pak, diarani bid'ah mboten saged. Wih, sampean kok ndengkluk nang ngarepe wong tua bid'ah kuwi. Nyapa gak ono dalile.
Goleki kok surat Al-Fatihah atau surat An-Nas ki ra cethuk Pak. Endi yo sing kon dengkluk nyanggone wong tuwa gak ono. Adanya itu adalah fala taqul lahuma uffin. Jangan bilang kepada orang tua. Cuman itu kemudian dijabarkan oleh para ulama wong Jawa, para ulama Jawa niki luar biasa. Arif dan bijaksana dalam mensikapi ayat. Kalau cuman dilarang bilang atau hus kepada orang tua, berarti liane oleh dong. Makanya dalam ilmu usul fikih itu ada yang disebut dengan aulawi. Lek awake dhewe bilang saja ndak boleh, apalagi misui orang. Lu kan ndak ada Pak Ustadz dalil nopo misui wong tua niku kan mboten wonten dalile. Kalau kita dalam surat Al-Isra 23 itu dikatakan jangan bilang sama orang tua, bilang saja ndak boleh, apalagi kok sampai berkata-kata kotor di hadapan. Itu namanya qiyas aulawi. Nah, ini dipelajari dalam ilmu usul fikih Bapak Ibu. Makanya nyon sewu, seorang mujtahid itu syaratnya harus paham usul fikih. Insyaallah niki ingkang rawuh niki paham usul fikih nggih. Nggih Pak Ustadz, kula paham lek usul fikih ngoten paham. Nggih, pelan-pelan. Kita ngaji pelan-pelan. Nanti kalau ada kaidah-kaidah yang berkenaan dengan usul fikih maka akan kita bahas wonten pengajian kita dalam kajian kita. Pun toh insyaallah mangke lulus dari Pondok Pesantren Al Furqon ini menjadi santri-santri yang baik. Yang penting istiqomah, jangan bolos-bolos nggih. Ustaz gak tau bolos kok jamaah bolos-bolos. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya pakaian itu urf. Urf niku sesuatu yang disepakati di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Disepakati nyanggone masyarakat niku. Sing penting mboten tabrakan kali syariat. Maaf. Kalau sesuatu disepakati di tengah masyarakat tapi bertentangan dengan syariat, maka ini tidak termasuk urf. Contoh masyarakat kono ki sepakat kalau pengajian ki ibu-ibu rasa kudungan. Sopo sing yang masjid pengajian kudungan maka dia tidak boleh ngaji. Ini kan kesepakatan yang tidak diperbolehkan. Kemudian nyon sewu, kalau ada walimah nggih, walimah disepakati bahwa kalau walimah itu pokoknya sepakat semuanya harus gawane minimal beras 3 kintal. Jadi becek iki berasnya kudu 3. Ya wong melarat langsungan wong sak kampung Pak. Nah, ini adalah kesepakatan yang ditentang dan bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh dijalankan. Taib. Jadi Bapak Ibu, pakaian kepala, pakaian badan, pakaian kaki itu adalah tergantung kepada kesepakatan adat kebiasaan masyarakat yang hidup pada zaman itu atau di tempat itu. Waqat labisa sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang Rasulullah itu pakai sorban, di bawahnya ada pecinya. Nggih. Niki namine kolan suah. Namine napa niki? Atau kadang yang punya jenengan kagungan jenengan niki kolan suah namanya, Pak. Warna putih, warna hitam ini kolan suah. Kadang-kadang Rasulullah itu memakai peci terus diudeng-udeng, diubel-ubel kalih sorban. Wala bisal imamah bidunil kolansuah. Kadang-kadang Rasulullah niku memakai sorban saja tanpa memakai kopiah. Wala bisal kolansuah bidunil imamah. Kadang-kadang pakai peci saja mboten damel sorban. Berarti jenengan ngeten iki Pak, Bapak-bapak. Jenengan ngagem kolansuah peci ngeten iki berarti sudah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Aku ki sunahnya apa? Kadang-kadang Rasulullah memakai peci saja tanpa monggo minjing Sabtu sedoyo sorbanan nggih. Ngapunten, jenengan wonten masjid jenengan kok gara-gara ngaji Samael terus engko luhur kok sorbanan, terus dingetne wong sak jamaah ngetne kabeh. Iki nyapo wong iki. Dari rumah kok ke masjid niku jualan kaki teng-teng dinget nih wong oke. Ya Allah, enek kiai anyaran nih. Kalau memang niki mangke mengundang perhatian banyak orang, heboh. Lebih baik ndak usah pakai sorban, Pak. Teng nopo? Nggih garai geger niku lho. Kecuali kasih dulu pengertian. Woi, teman-teman, aku arep sorbanan aja diguyu ya. Karena memang mungkin di situ tidak biasa pakai sorban. Beda dengan gamis. Kalau gamis saya kira sudah biasa, nggih. Nek gamis pun biasa meskipun ini pakaian Arab. Tetapi karena di sini sudah biasa pakai gamis mboten napa-napa. Teng masjid damel gamis, teng pasar damel gamis, macul teng sabin damel gamis.
Tidak ada masalah. Karena memang apa Ustadz? Karena lingkungan saya sudah biasa dengan gamis. Tapi kalau neng lingkungan kirung biasa ngerti wong udeng-udengan sorban, maka mungkin pelan-pelan harus difahamkan dulu, aja langsung frontal nggak sorban. Barangnya dilolokne wong, dasar gak melok sunah sing ngelok-ngelokne aku. Jangan begitu, karena mungkin masyarakat kita belum paham tentang bagaimana pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Kadang-kadang Rasul pakai peci saja, ndak pakai surban. Kama annahu yurkha lil imamati dzu'abati ahyanan. Kadang-kadang Rasul itu pakai surban diparingi klewer, Pak. Napa niku? Dikari buntut. Apa, Kong? Gini kulah. Pokoknya dibuntuti ngoten kiri kanan. Kadang-kadang pakai buntut dzu'abah wa ahyanan yalbisuhuma biduni dzu'abah. Kadang-kadang dipresne, Pak. Kadang-kadang sorbane niku diudeng-udeng pas pres mboten wonten buntute. Kama bayyana dzalika, seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Imam Ibnu Qayyim menerangkan tentang ini di kitab yang bernama Zadul Ma'ad. Kagungan? Gak ono sing jawab nih. Kagungan apa dereng? Alhamdulillah. Kayaknya perlu dicari buku ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti setiap ketemu buku dicari nggih. Baik, tidak ada ruginya jenengan beli buku. Jenengan kalau beli bakso nraktir wong 10 entek 200.000 niku mboten getun. Tapi sosok tuku buku 400.000 getune ra umum. Ya walah tok ora tuku larang men. Buku itu harta yang berharga. Kami dulu ketika di Mesir setiap dapat beasiswa kami belikan buku-buku. Alhamdulillah sekarang Bapak Ibu di rumah itu ada perpustakaan kecil buku-buku, dan insya Allah sampai anak cucu nanti insya Allah akan tetap awet. Beli buku. Itu Pak Tukiran siap untuk melayani Anda. Mau enak jamaah dhewe rasa tukunya nggone wong liya, beli kok. Promosi Pak Tukiran ya. Jadi kalau tumbas dapat kortingan ini. Beli buku. Saya juga sarankan kepada jenengan untuk membeli buku sejarah sirah Nabi yang luar biasa, monumental. Sejarah Nabi yang ini terbaik, pilihan dari yang terbaru ya. Ini kan wonten sayembara. Jadi pemerintah Arab Saudi itu mengadakan sayembara nulis sirah, nulis sejarah Nabi. Banyak ulama-ulama menulis buku disetorkan untuk dilombakan. Terpilih satu yang terbaik yang nulis piantun India, ulama India. Namanya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, menulis kitab yang berjudul Ar-Rahiq Al-Mahtum. Rahiq Mahtum. Insya Allah Pak Tukiran ada terjemahannya sekian tebalnya. Itu luar biasa. Sirah Nabi mulai dari sejak zaman diutus sampai beliau wafat. Mantap. Namanya Rahiq Mahtum. Untuk lebih lanjut hubungi Pak Tukiran. Promosi nih Pak Tukiran. Itu di luar itu. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa hadhihi tarjamah ma'qudatun li bayani ma jaa fi imamati Rasul. Jadi bab ini ditulis oleh muallif untuk menerangkan tentang sorbannya Nabi. Min haitsu sifatuha, bagaimana sifatnya? Sifat itu ciri-cirinya seperti apa sih sorban Nabi itu? Wa min haitsu launiha, warnanya apa? Ngapunten. Warna sorbannya Nabi niku napa? Dereng diterangne kok wis jawab. Hebat jenengan memang. Padahal dereng kula terangne. Putih Pak Ustadz. Nggih, bener apa ndak nanti putih? Kemudian wa min haitsu ahkam al muta'alliq, dan yang dibahas tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan sorban. Apa hukum-hukum yang berkenaan dengan sorban hadirin? Baik, hadis 114. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Basyarin qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Hammad bin Salamah wa haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi' an Hamad bin Salamah an Abi Zubair an Jabir. Jadi ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia menceritakan, dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah, Nabi masuk Mekah. Ngapunten, Nabi masuk Mekah ketika apa? Fathu Mekah. Kalau hijrah itu meninggalkan. Nabi masuk Mekah ketika apa? Karena pada tahun 6 mau masuk Mekah gagal Bapak Ibu. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Mau sampai Mekah ternyata orang-orang musyrik membelanjani janji. Akhirnya balik lagi Rasulullah. Dikhianati kok.
Makanya mengkhianati janji itu termasuk dosa besar. Hati-hati mengkhianati janji. Arep magang apa-apa kok, kalau saya jadi janda-janda akan saya nikahi. Dadi terus ternyata janda-janda tidak dinikahi, dosa. Termasuk tanda orang munafik. Makanya kalau berjanji ucapkan insya. Tapi kok arang-arang nggih, calon-calon niku lek kampanye kok insya Allah kalau saya. Kalau mun insya Allah ra dicoblos, Pak. Apa kata masyarakat? Halah kuwi orang yakin karo programe dhewe jare. Padahal harus pakai insya Allah. Kata Jabir, dakhala nabi masuk ke Mekah yaumal fathi, pada saat fathul. Napa fathul Mekah niku? Penaklukan kota Mekah. Karena Bapak Ibu, semenjak Rasulullah hijrah ke Madinah, Mekah itu dikuasai orang kafir musyrik Quraisy. Neng gone Ka'bah niku ada berhala. Jadi orang-orang pada saat itu kalau naik haji niku sing ditawafi bukan hanya Ka'bah tapi juga mengelilingi apa? Bahkan di dalam Ka'bah sendiri ada berhala-berhala dan ada gambar. Jadi di dalam Ka'bah. Bapak Ibu pernah masuk ke dalam Ka'bah napa dereng? Sami kalih kula nggih dereng. Di dalam Ka'bah itu ada gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang kelotok. Bermain judi dengan anak panah itu. Sing gambar tiang kafir, wong Quraisy. Ya paling ya Abu Jahal, Abu Lahab, CS niku sing gambar. Digambarkan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang bermain judi. Makanya Rasulullah ketika Fathul Mekah masuk ke dalam Ka'bah dihapus itu gambar. Nauzubillah. Mosok Nabi Ibrahim kok udu nomor. Terus Rasulullah waktu Fathul Mekah niku tawaf mengelilingi Ka'bah menaiki onta. Jadi tawafnya naik onta sambil membawa panah. Buat apa panah itu? Anak panah itu nutupi berhala-berhala yang di samping Ka'bah itu. Waktu itu ada ratusan berhala di sekitar Ka'bah dipukuli sama Nabi, dihancurkan semuanya. Sejak itu kemudian berhala bersih dari Ka'bah. Tidak ada. Fathu Mekah niki tahun pinten hadirin? Masya Allah. Beli Roh Hikmahtum tadi. Tahun jenengan nanti. Tahun 8 Hijriah. Rasulullah membawa 10.000 pasukan. Jadi ketika Fathul Mekah ini Rasulullah membawa berapa? 10.000 Pak. Dan 10.000 itu tidak hanya dari satu jalur, ternyata dari 3 jalur. Ini strategi Pak. Rasulullah itu ahli strategi perang. Bukan hanya seorang guru, bukan hanya seorang mubalek, bukan hanya seorang kepala rumah tangga, bukan hanya seorang pedagang, tapi Rasul juga adalah seorang ahli strategi perang. Panglima Jenderal. Mungkin kalau sekarang bintang 6. Gak ono. Jenderal besarnya besar. Kalau jenderal besar kan 5. Kalau ini jenderal di atasnya besar. Bagaimana kata Rasulullah? Nanti 10.000 ini kita bagi 3. Yang satu lewat bukit, mendaki bukit, turuni lembah. Yang satu lewat lembah. Lembah itu lebih rendah daripada bukit. Yang satu nanti lewat jalan biasa. Lah dikirane musuh. Pasukannya Nabi itu hanya yang lewat jalur titik man. Katakan 3.000 karena dibagi 3. Mek titik. Ternyata setelah sampai di Mekah 3 pasukan bertemu plek 10.000. Keter langsungan orang-orang musyrik Arab itu. Abu Sofyan pimpinannya wong tiang Arabnya langsung gregeli Bapak Ibu. Wedi 10.000 loh. Niki pinten sing rawuh pengajian. Mungkin nanti 10.000 ya. Tapi ya bingung panitia. 10.000 datang ke Mekah. Dikirone apa? Dikirone ingin membantai orang-orang Mekah. Makanya dikatakan Rasulullah untuk menenangkan orang-orang Mekah. Hadza yaumul marhamah. Tenang wong Mekah, ora sah wedi. Hadza yaumul marhamah. Meskipun aku membawa 10.000 pasukan di belakangku, tapi tenang, hadza yaumul marhamah. Hari ini hari kasih. Wis padha gregeli kabeh kok. Abu Sofyan niku pimpinane wedine ra umum. Entek iki awake dhewe. Ditekani 10.000 iki. Rasulullah bilang, hadza yaumul marhamah. Sahabat mengatakan, hadza yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sofyan aman. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram aman. Siapa yang datang kepada Rasulullah SAW aman. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya mengunci pintunya
Kami tidak akan mengusik, tidak akan menyakiti orang-orang yang berada di rumahnya Abu Sufyan, yang di dalam Masjidil Haram, dan orang yang masuk di dalam rumah aman. Terus wonten sahabat, hadza yaumul malhamah. Wonten sahabat sing bongok-bongok, hadza yaumul malhamah. Malhamah niku artosipun pertumpahan darah. Langsung pertama wis cek-cek tenang. Karena hadza yaumul marhamah kata Rasulullah dan para sahabat. Lah kok wonten sahabat sing bongok-bongok hadza yaumul, wah piye iki? Mang jare kasih saya kok saiki malah pertumpahan darah. Wedi kabeh dipanggil itu sama Rasul. Nyapa kok yaumul malhamah? Oh ternyata sahabat itu cedal Bapak Ibu. Marhamah gara-gara cedal malih. Ngati-ngati nggih sing cedal. Ihdinas siratal makanya ngapunten. Kalau di Arab itu banyak imam cedal. Lek nang Indonesia kan nggih ngrumangsani nyadari lek cedal ya sing ora cedal ya sing didhisikne. Jadi ya walaupun boleh orang-orang cedal boleh menjadi imam. Tapi kalau ada yang lebih fasih ya bisa mengucapkan ra dengan sempurna, maka itu yang diutamakan. Jadi yaumul marhamah jadi yaumul, artinya apa? Malhamah itu artinya pertumpahan. Wes wedi kabeh. Nyapa kok malhamah? Ngapunten kula niki mboten saged muni Rasulullah. Lah terus ya wes menengo awakmu menengo. Disuruh diam akhirnya. Wes balena. Yaumul marhamah. Ya enek-enek ya, Pak. Ya, baik. Hadza yaumul marhamah. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah dikatakan seperti itu tenang. Sampai Abu Sufyan ini datang kepada Rasul, akhirnya masuk Islam. Hindun yang dulu kemarin kita sampaikan membelah dadanya Hamzah, dibelah dadanya, dimakan jantungnya, akhirnya masuk. Makanya dulu Rasul pernah maaf napa namanya nggih? Mengklaim apa ya namanya? Nyedakne Abu Sufyan. Ciloko mati kafir sampean. Langsung Rasulullah ditegur oleh Allah. Laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, urusan hidayah wong kuwi kudu urusamu kata Allah. Sampean gak iso ngomong wong kuwi kok calon ahli neraka, wong kuwi cilaka, ndak bisa. Karena urusan hidayah itu urusanku kata Allah. Nabi Muhammad diingatkan. Oh ngoten ya Allah. Iya. Lah kok kamu kok nyilaka-nyilakane Abu Sufyan? Ndak bisa Muhammad. Makanya Nabi Muhammad saja ndak bisa Pak, nyedakne orang itu ndak bisa. Apalagi kita yang bukan nabi. Duwe tangga ra tau salat, ra tau ngaji. Aku duwe tangga Pak Ustaz ahli neraka Pak Ustaz. Apa wae kok ngomong. Ternyata akhirnya malah kuwalik sing muni sing apik niku malah kluthek dadi ahli neraka, sing ahli neraka niku tobat dadi ahli. Makanya lihat orang, pandang orang dengan pandangan kasih sayang Bapak Ibu, nggih? Kalau Anda Bu melihat ada akhwat, ada teman perempuan muslimah tapi deleng kudungan, jangan dia pandang dengan sinis. Ambune kreseng-kreseng tau kene iki. Jangan. Pandang dia dengan kasih sayang, didongakne ya Allah, muga-muga ndang oleh hidayah. Kok wonten Pak, nggih, wonten tangga kok orang gelem tek salat nang masjid, orang gelem salat. Kita melihatnya dengan pandangan kasih sayang, jangan sinis. Doakan dia ya Allah, muga-muga tanggaku iki oleh hidayah, menjadi orang yang betapa banyak orang yang dulunya maaf jauh dari tuntunan agama sakniki taat beragama. Wonten napa mboten Bapak Ibu? Ada nggak dulu yang nggak pakai jilbab sekarang jilbabnya berukut? Ada nggak dulu maaf, saya nggak tahu jamaah saiki malah sergap jamaah. Ada nggak dulu yang pelit, nggak tahu sedekah saat niki lomo? Sekali lagi, itu hidayah di tangan Allah. Allah katakan Muhammad tidak bisa kamu menjudge. Napa menjudge niku? Mengklaim orang itu ahli neraka Abu Sufyan nggak bisa, karena hidayah itu di tanganku, kecuali yang memang sudah aku tentukan masuk neraka. Ngoten to? Iya, sinten ya Allah? Abu Lahab.
Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jelas ciloko. Abu Lahab gak mungkin masuk Islam, gak mungkin tobat, mesti masuk neraka. Kenapa? Karena aku yang bilang, kata Allah. Makanya fiji dihablum masat. Besok neng akhirat neng neraka niku dirantai ndamel rantai dari api. Maaf Bapak Ibu, turunnya surat Al-Lahab itu kira-kira Abu Lahab masih hidup napa mboten? Masih sehat, seger kewarasan. Umpama cerdas kan kudune masuk Islam. Bahaya iki. Aku yang Allah dinas mlebu neraka iki, tak tobat ae lah. Kalau Abu Lahab tobat, Qur'ane kleru. Lho ya apa iki jelas-jelas fiji dihabul mimasat. Lah kok ujug-ujug mlebu Islam iki berarti piye? Makanya Quran ndak pernah salah. Kalau Allah sudah katakan iki sing jenenge Abu Lahab karo wamraatuhu hammalatal hatab. Abu Lahab dan istrinya nanti pasti masuk neraka, matinya suul khotimah. Betul. Abu Lahab ini matinya Bapak Ibu gara-gara kena udun cilik. Udunen Pak. Saking lorone niku bisul lari ke tengah padang pasir gulung komeng ngrasakne loro, akhirnya mati. Tidak meninggal tapi ada yang lebih buruk dari mati. Matinya suul khotimah karena Allah jelas katakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Kedua tangannya ciloko. Maka kalau Allah sudah mengatakan ciloko, tidak mungkin tidak akan ciloko, pasti ciloko. Tapi kalau Rasul yang mengatakan celaka, nanti dulu. Aku berkehendak lain Muhammad. Abu Sofyan niku kurang nopo Pak, greget nih. Ketika perang Uhud niku pimpinan sing paling mateni wong akeh ya Abu Sofyan. Sing merangi Nabi berkali-kali pimpinannya Abu Sofyan. Lah kok ujung-ujungnya masuk? Kenapa? Karena laisa laka hudahum aw laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Hidayah itu di tangan kita, ini hanya bisa ngelantari nggih Bapak Ibu nggih. Terakhir sebelum saya tutup, urusan hidayah itu kita hanya bisa ngelantari. Tapi finishnya tetap di tangan. Makanya ada dua hidayah itu Bapak Ibu. Satu disebut dengan hidayah dilalah dan yang kedua hidayah maunah. Hidayah dilalah itu seperti apa yang kami sampaikan pagi ini niki kula berusaha dengan sekuat tenaga bengak-bengok kat jam 4:30 mang. Kan papat seperempat atau 5:30 niki wau 1 jam seperempat ini tadi saya berusaha untuk ngelantari hidayah dilalah. Hidayah dilalah niku ayo Pak kita tuh minta kesainan, monggo Bu tuh minta kesainan niku hidayah dilalah. Jenengan lewat di jalan raya ada lampu merah berarti berhenti apa jalan? Ada lampu hijau berarti ada lampu kuning berarti lampu traffic light itu hidayah dilalah. Semua yang berkendaraan yang sudah punya SIM tahu kalau lampu merah berhenti. Tahu kalau lampu kuning hati-hati. Tahu kalau lampu hijau itu hidayah apa? Dilalah. Tapi prakteknya nyon sewu, apa semua yang di lampu merah berhenti? Contohnya sinten? Kula Pak Ustaz. Didelok riyen lek wonten CCTV nggih mandeg. Tapi lek gak ono situ, alah bablas ae wis ora enek wong, ora enek polisi. Bapak Ibu, semua orang tahu lampu-lampu traffic, tapi kan tidak semua orang patuh, nggih mboten? Termasuk kita kadang-kadang kan sosok nerombol, pokoknya kok wah sekasa pikir lek ngaji. Di sini tadi disampaikan, Bapak Ibu, ayo tumindak saya nyanggone tonggo, niki hidayah dilah. Tapi bar niki bar kondur keng pengajian kan reno-reno, Pak. Enek sing malih apik nyanggone tonggo, enek sing panggah satru wae karo tonggo. Padha karo wong ning lampu merah niku lho. Enek sing lampu merah mandek, enek sing bak. Jenengan termasuk yang ngapunten insyaallah. Makanya setelah ada hidayah dilalah, ada setelah itu namanya hidayah maunah. Hidayah maunah itu apa? Bagaimana ketaatan kita terhadap hidayah dilalah itu. Ada lampu merah, saya mau manut Pak Ustadz, berarti dapat hidayah dilalah, mandek. Ada lampu hijau saya jalan Pak Ustadz, berarti dapat hidayah maunah. Tadi dalam pengajian disampaikan berbuat baik kepada tetangga, kemudian setelah ini njaluk ngapura kabeh nyanggone tonggo, berarti dapat hidayah maunah. Hidayah maunah itu adalah hidayah yang memudahkan kita untuk berbuat amal kebaikan. Insya Allah semakin sering kita hadir ke majelis ilmu, semakin sering kita datang ke tempat-tempat yang baik, ke tempat-tempat kajian,
Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan hidayah maunah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini satu hadis kita baca dan sebenarnya belum selesai keterangannya. Dan insya Allah hari Sabtu yang akan datang semoga Allah senantiasa memberikan kita sehat jasmani rohani, kekuatan iman dan Islam, dan panjenengan semuanya diberikan kebahagiaan kesehatan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Takmir. Oke, setelah ini mungkin ada pengumuman dan sebagainya. Yang penting mohon doanya Bapak Ibu, semoga kita tetap istiqomah, terutama teman-teman dari tim media NDO. Silahkan panjenengan kalau ingin sumbang donasi untuk kita, untuk alat. Karena sebenarnya idealnya syuting itu 3 tempat, 1, 2, 3. Jadi tiga titik ya. Kalau 3 itu tidak pincang, lek ngene iki pincang Pak, abot lor. Jadi kat mangking ini terus Pak. Maka kalau di situ ada satu lagi kan luar biasa. Monggo silahkan yang punya kelebihan rezeki ya. Karena kalau jenengan donasi untuk NDO setiap kali ngaji, insya Allah kalau 1 pekan seminggu itu ndak mati ping 3. Besok insya Allah hari besok kita live dari Badas. Jangan lupa untuk nonton dari Badas Kediri. Jenengan cukup di rumah, saya yang ke Badas. Jam 3 berangkat biasanya nanti dan jam 6 tepat biasanya live sampai selesai. Setiap kali ada kajian jenengan donasi kepada NDO, kepada Narasi Dakwah, maka itu akan menjadikan jariah untuk panjenengan semuanya. Monggo silahkan, sing bareng ngedol lemah, yo langsung disumbang NDO. Sing bar dunduman warisan, monggo silahkan. Baik, saya kira demikian. Kita doakan semoga semuanya mendapat kesehatan, iman dan Islam. Panitia diberikan kesehatan dan Bapak Ibu semuanya diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Dan setelah ini ada pengumuman dari takmir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.